dari tim SMA Negeri 10 Samarinda. Saya Nadine dan saya Astri. Di sini kami akan mempresentasikan penelitian yang berjudul Eksplorasi Potensi Ekstrak Bawang Dayak sebagai anti-inflammaging dalam formulasi krim perawatan kulit dengan menggunakan pendekatan studi in vitro, bioinformatika, dan molecular docking. Tinggal di negara tropis dengan paparan sinar UV dan polusi yang tinggi memicu berbagai permasalahan kulit seperti jerawat, flek, kerutan, hingga inflammaging, penuaan dini akibat inflamasi kronis yang dapat merusak jaringan kolagen. Potensi bawang dayak sendiri yang merupakan tanaman herbal khas Kalimantan yang terkenal dalam pengobatan tradisional terbukti memberikan aktivitas anti-inflamasi hingga 52% yang berpeluang besar dikembangkan sebagai bahan aktif krim anti-inflammaging alami berbasis kearifan lokal. Inovasi ini tidak hanya menawarkan solusi kesehatan kulit yang lebih alami, tapi juga membuka jalan potensi daerah agar lebih dikenal dan bernilai tambah di tingkat nasional maupun global. Dari sini, penelitian kami pun merumuskan 4 pertanyaan utama. Yang pertama, bagaimana profil fitokimia senyawa yang tergandung dalam ekstrak bawang dayak? Yang kedua, bagaimana protein target interaksi gen senyawa metabolit dari ekstrak bawang dayak melalui kajian bioinformatika? Yang ketiga, bagaimana kekuatan interaksi senyawa metabolit sekunder terhadap protein gen target melalui kajian molecular docking? Dan yang terakhir, bagaimana formulasi sediaan krim anti-inflammaging yang mengandung ekstrak bawang dayak? Pada penelitian kami terdiri dari 4 tahapan utama. Yang pertama yakni proses ekstraksi bawang dayak. Ekstrak diperoleh dari simplicia bawang dayak, kemudian dihitung rendamannya sebesar 2,43%. Kedua yaitu uji antioksidan DPPH, ekstrak ditambahkan pada larutan DPPH, kemudian perubahan absorbensinya diukur dan diperoleh nilai IC50-nya sebesar 465,38 ppm. Tiga yaitu uji penghambatan aktivitas enzim tirosinase. Berdasarkan hasil uji penghambatan, diperoleh nilai IC50 dari ekstrak bawang dayak tidak mencapai 50% penghambatan. Hal ini membuktikan bahwa ekstrak bawang dayak tidak bekerja melalui mekanisme inhibitor enzim tirosinase, sehingga senyawa antiinflamasi via NF-kB tidak harus bekerja melalui aktivitas antioksidan beserta enzim tirosinase yang tinggi. Yang keempat, ada identifikasi senyawa metabolit dengan gizi MS. Ekstrak bawang dayak dipisahkan menggunakan kolom kromatografi pada suhu 280 derajat Celcius. Senyawa yang terpisah kemudian dianalisis dengan spektrometer massa untuk menemukan bobot molekulnya. Yang kelima yaitu bioinformatika dan molecular docking. Untuk mengevaluasi prediksi mekanisme molekuler dari senyawa dalam bawang dayak, khususnya sebagai anti-inflammaging, profil senyawa dari ekstrak bawang dayak yang merupakan major compound, kemudian diprediksi target proteinnya menggunakan Swiss Target Prediction, FarmMapper, dan juga SuperPred dengan fokus pada protein CA1 dan CA2. Kemudian dianalisis intersect gennya dengan gen yang diperoleh dari database untuk proses staging pada manusia, dan ditambahkan dengan NF-kB yang dianalisis lebih lanjut dengan menggunakan string dan juga cytoscape. Dan selanjutnya, hasil prediksi target gen dianalisis lebih lanjut dengan molecular docking. Evaluasi aktivitas ekstrak bawang dayak diperoleh hasil bahwa nilai IC50-nya lebih dari 10 ppm yang menunjukkan bahwa aktivitas antioksidannya sedang sampai dengan lemah. Sementara itu, uji aktivitas tirosin kinase menunjukkan bahwa ekstrak bawang dayak memiliki nilai IC50 yang rendah sehingga penghambatan potensi inflammaging tidak terjadi melalui penghambatan reseptor maupun non-reseptor tirosin kinase. Menariknya, berdasarkan analisis GC-MS, ekstrak bawang dayak terdeteksi mengandung 54 senyawa dengan senyawa thiazol, metil, dan juga koelonin adalah senyawa dengan pelimpahan tertinggi. Dan dari analisis bioinformatika terdapat 3 protein utama yakni PPAR gamma, NF-kB1, dan juga PPAR alpha yang dapat diregulasi atau menjadi target utama dari major compound ekstrak bawang dayak. PPAR gamma dan PPAR alpha bekerja sama dalam mengendalikan metabolisme energi dan lipid seperti penyimpanan lemak dan pemecahan asam lemak. Sementara itu, NF-kB1 berperan sebagai regulator kunci dari jalur peradangan dan respon imun. Dan dari hasil docking dapat disimpulkan bahwa senyawa yang kelima yaitu octadecadionic acid menunjukkan potensi penghambatan yang lebih kuat dibandingkan dengan keempat senyawa lainnya, sehingga dapat dikembangkan lebih lanjut melalui isolasi dan modifikasi struktur untuk mencapai potensi agonisitas lebih tinggi pada PPAR gamma dan NF-kB1, serta senyawa 4 untuk PPAR alpha. Hal ini dikarenakan senyawa yang kelima memiliki kekuatan binding paling baik pada protein PPAR gamma dan juga NF-kB1. Kemudian, krim dibuat dengan memanaskan fase minyak dan juga fase air hingga 70 derajat Celcius. Lalu keduanya dicampur dan diaduk selama 20 menit untuk mendapatkan hasil krim yang homogen. Setelah itu, krim didinginkan dan ditambahkan ekstrak bawang dayak dengan konsentrasi 1%, 5%, dan juga 10%.